dukungan dari Unpad untuk kami. Kemudian Pak Munawar Asikin, terima kasih juga Pak Direktur telah hadir di sini, telah membantu kami untuk menyusun materi pelatihan rumah data kependudukan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa jangka panjang ke depannya Pak Direktur. Pak Kapur Jabar juga saya ucapkan terima kasih Pak Fazar. Mohon maaf saya tidak sempat sowan ke Bapak. Terima kasih atas dukungannya, sudah didukung oleh Mbak Nur dan timnya di Renduk Jabar. Terima kasih, selamat datang Ibu Coach, Ibu Baikning dalam pelaksanaan pelatihan pagi hari ini. Ini coach saya yang luar biasa, selalu mendampingi di dalam setiap aktivitas. Baik, mungkin Mbak Dita bisa. Terima kasih Bu Ade, semangat Bu Ade. Saya bukanan. Iya, selamat pagi Bu. Ini Bu Coach dan Bu Ade ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dihadiri oleh para coach kita, Bu Ade dihadiri kuning. Kemudian saya juga ada para pemimpin kami juga. Ini mohon berkenan Bapak Ibu, apakah suara saya masih masuk di Zoom nggak ya? Ini karena kayaknya ngobrol di sini bisa. Kok agak menggema Mbak Dita ya? Iya, agak putus-putus ya, kuning ya. Suara kami betulkah? Lebih menggema gitu. Apa karena jauh ya ke Lombok ya? Jadi lebih menggema gitu ya? Coba-coba ya. Oke, kalau saya dekatkan begini lebih kedengaran nggak ya, kuning? Terdengar. Oke, siap. Memang lebih menggema. Iya, Ada Bu Eli juga. Bu Eli selamat pagi. Kuning dari NTB ya. Iya. Semangat Ibu, semangat Bu Adi, semangat. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kuning sehat, lagi sibuk ya di NTB. Iya Bu, angkatan 10 buat ini KSP dan PNS. Angkatan terakhir. Angkatan terakhir ya. Iya. Semangat Mbak Dita. Jangan lupa terima kasih Mbak Ning. Baik. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali pagi ini bolehkah kita sapa dulu ya Bapak Ibu yang ada di kalau akan bergabung ke Zoom meeting juga boleh. Kalau jika nanti kita mau rame-rame menyapa ya, ada Pak Kaper, kemudian juga ada Pak Prof Bibi, Prof Andra juga. Alhamdulillah di sini telah hadir juga para pemimpin kita semua. Ini jika Bapak Ibu akan menyapa langsung, mungkin nanti setelah kita sesi pembukaan ya, kalau beliau masih ada waktu ya, karena tentunya menyediakan waktu untuk kami ini sungguh pasti di sela-sela kesibukannya sungguh luar biasa. Terima kasih ini Bapak Ibu semua. Kita sapa dulu Bapak Ibu untuk para pemimpin kita ya. Boleh Bapak Ibu kita saling dulu ya pagi ini, kita sambil berdiri deh. Baik Bapak Ibu sekalian, izin saya akan memulai hari ini dengan penyuluh KB. Sehat, semangat, luar biasa. Kayaknya kurang sebentar ini ya. Mungkin karena sambil pemanasan dulu ya.
Sekali lagi yang lebih menggema Bapak Ibu sekalian. Salam penyuluh KB. Sehat, semangat, luar biasa. Semoga ini jadi doa untuk kita semua. Semakin sehat, semakin semangat, dan makin luar biasa ya untuk Bapak Ibu yang hadir. Baik secara langsung di gedung Korpri yang ada di Komplek Gargeriban, Kabupaten Bogor, maupun yang telah berkenan meluangkan waktu di Zoom meeting kita yang ada di yang kita fasilitasi oleh Pusdiklat KKB BKKBN Pusat. Terima kasih ini teman-teman juga sampai bergabung ya yang dari Zoom meeting. Ini ada dari teman-teman Ciawi, Caringin, ini dari Kabupaten Bogor, Bapak Ibu sekalian, yang merupakan representasi ya atau perwakilan dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Kami masih menunggu hadirnya Bapak PLT Kepala Dinas karena ini sebentar lagi katanya ya kantornya sih dekat 50 meter dari sini, cuman kayaknya mungkin belok-belok dikit ya, mohon maaf ini Pak Kabar dan Bapak Ibu Sadayana. Insya Allah sebentaran beliau akan memasuki ruangan. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Oke, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak PLT P3AP2KB Kabupaten Bogor. Kita berikan applause tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Kepala Dinas ini ya. Pak Asep yang telah berkenan bersama saya ya. Duduk nggak apa-apa ya Pak Asep, Mbak Yoni, Bu Ade, karena ini laptopnya biar kelihatan ya. Ini yang juga menyapa para pemimpin kita yang telah hadir di ruang Zoom meeting, yaitu Bapak Dekan Pasca Sarjana, Profesor Dr. Insinyur Suwarno Karinata, Bapak Profesor Bibit Rubini selaku Guru Besar Persatuan, dan Bapak Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, Ibu PLH dari Kepala Pusdiklat, ada lagi satu lagi yang Kepala Perwakilan BKKB Provinsi Jawa Barat, SOSA, dan juga tim dari Jawa Barat maupun di Trenduk, serta tentunya yang kami sayangi Ibu Kepala UPT Balikan KKB Garut, Ibu Mayang Mariana, sohibnya Bu Ade ya atau Bu Kabale kami, dan tentunya Ibu Coach yang luar biasa, ada Ibu Ning dari jauh-jauh dari Mataram ya, dari NTB ya Bu Ning ya, ini sudah menghadiri secara Zoom meetingnya. Baik, boleh kami Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Guru Besar Universitas Papua, Profesor Bibit Rubini MPD, yang kami hormati Dekan Pasca Sarjana Universitas Papua, Profesor Suwarno Karinata, yang kami hormati Bapak Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Punawar Asikin, Bapak Direktur Ibu PLH Pusdiklat KKB Dr. Anda Eli Emalia, MPD, kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Perwakilan BKKB Provinsi Jawa Barat, Bapak Mazhar Santosa SH, Bapak Asep selaku PLT Kepala Dinas CP3AP2KB Kabupaten Bogor yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala PT Balikan KKB Bogor, Ibu Radayani, para peserta yang luar biasa yang kami banggakan dan kami sayangi tentunya, dan para panitia serta teman-teman dari UPT Balikan KKB Bogor. Selamat pagi, marilah pagi hari ini sebelum kita mulai acara kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa Limpahan Karunia. Dan pagi ini kita secara fisik langsung ada di Kabupaten Bogor hadir, maupun yang secara virtual hadir secara daring di Zoom meeting. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan tutur dan perilakunya akan menjadikan kita semoga mendapatkan syafaat beliau di kehidupan dunia akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang kami hormati, berikut adalah marilah kita baca terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maskapai. Mohon perkenan kepada Bapak Ibu yang hadir secara langsung di Kabupaten Bogor untuk bisa berdiri. Kepada Bapak Ibu yang hadir secara daring, mohon perkenan untuk bisa duduk tegak menyesuaikan untuk kita khidmat mengikuti lagu Indonesia Raya dan Maskapai. Hadirin dipersilahkan berdiri. Acara selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan yang akan dibacakan oleh Kepala UPT BPP KKP Bogor, yaitu Ibu Nanda Yayat. Kami persilakan.
Terima kasih. Terima kasih Mbak Dita. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya sambil duduk dikarenakan tersambung dengan Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Guru Besar Universitas Pakuan, Profesor Bimbing Robin. Yang saya hormati Dekan Pasca Sarjana Universitas Pakuan, Profesor Dr. Engineering Suarso Hadinata. Yang saya hormati Direktur Perencanaan Pengendalian Kependudukan Bapak Dr. Munawar Asikin SSI MSE. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Bapak Fajar Supriyadi Sentosa SH. Yang saya hormati PLH Kepala Pusiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Dr. Anda Eli Emalia MPD. Yang saya hormati PLT Kepala DP3A P2KB Kabupaten Bogor, Bapak Asep Fahrudin MM. Yang saya hormati Ibu Coach saya, Ibu Maiklinik, Widya Iswara, Ahli Media dari Provinsi NTB, para fasilitator pelatihan dari Direktorat Perencanaan Pengendalian Kependudukan dan UPT Balai Diklat KKP Bogor, Panitia Penyelenggara UPT Balai Diklat KKP Bogor dan DP3A P2KB Kabupaten Bogor, seluruh peserta yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan teknis rumah data kependudukan bagi penyuluh KB. Dasar penyelenggaraan pelatihan ini yaitu yang pertama, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas yang diharapkan di setiap desa menjadi kampung keluarga berkualitas disertai pembentukan rumah dataku. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana. Yang keempat, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana. Surat Deputi Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Nomor 3253 garing PL.005/H1/2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal pemanggilan peserta pelatihan kepemimpinan administrator BKKBN tahun 2023. Yang keempat, Surat Kepala UPT Balai Diklat BKKBN nomor 24-TU.02.01/Y-2023 perihal pemanggilan peserta pelatihan rumah dataku. Tujuan dari pelatihan ini adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan rumah dataku bagi ASN penyuluh KB. Pelatihan ini diselenggarakan oleh UPT Balai Diklat KKB Bogor bekerjasama dengan Universitas Pakuan Bogor sebanyak 1 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Peserta pelatihan rumah dataku adalah petugas lapangan program Bangga Kencana yang berasal dari Kabupaten Bogor, BNS, dan BSN P3K. Pelatihan ini akan diselenggarakan selama 12 hari kerja, 12 hari atau 60 CP, mulai tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 3 November 2023, yang terdiri dari pembelajaran daring selama 1 hari, telah dilakukan pada tanggal 20 Oktober, kemudian belajar mandiri melalui aplikasi Bima selama 4 hari, pembelajaran luring selama 2 hari pada tanggal 26 dan 27 Oktober, kemudian penugasan mandiri selama 5 hari, dan akan dilakukan evaluasi pada tanggal 3 November.
Materi inti yang akan diberikan adalah program Bangga Kencana, pembangunan berwawasan kependudukan, mekanisme pengelolaan rumah dataku, pelaporan rumah dataku, pembentukan dan pembinaan rumah dataku. Demikian laporan penyelenggara ini kami sampaikan. Selanjutnya kepada Ibu Eli Emalia, kami mohon dapat memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tes. Ya. Selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Direktur Rencana Pemeliharaan Mutu Bapak Dr. Muhammad Sikin. Kami persilakan untuk Bapak Dr. Muhammad Sikin memberikan sambutan. Bapak, perkenannya. Tekson, Pak Munawar, apakah terdengar suara kami, Bapak? Mohon izin. Suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar dengan jelas, Bapak. Terima kasih. Ya. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Mangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati pimpinan dari Universitas Pakuan. Tadi saya sudah sempat bicara dengan Profesor Dr. Pipin Rubini. Yang kami hormati pula Bapak Profesor Duarto Hardim. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas serta seluruh teman-teman panitia penyelenggara kegiatan ini. Yang kami hormati Pak Fajar, Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati pula para fasilitator, para peserta, dan seluruh hadirin-hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam pelatihan rumah data kependudukan bagi penyuluh KB. Kami berharap ini benar-benar bisa membantu ya proses pengembangan kompetensi secara blended. Tadi saya sudah bicara pagi-pagi tadi dengan Ibu Reni DJ yang kebetulan juga menjadi tim pengajar untuk kegiatan ini. Saya senang sekali dan mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh teman-teman semua ya bekerja sama dengan Universitas Pakuan. Intinya kita ingin menjadikan semua materi-materi peningkatan kapasitas itu bisa masuk dalam sistem pembelajaran online. Dan kita sudah sangat paham bahwa saat ini memang saya nyebutnya e-learning ya Bapak Ibu sekalian, pembelajaran melalui media e-learning atau LMS ini menjadi kebutuhan yang tidak terbantahkan, baik pada saat pandemik maupun sekarang ini saat kita sudah keluar dari pandemi. Alasan utamanya adalah kita tidak memiliki resources yang sangat banyak ya. Kita sangat terbatas dengan waktu, dengan dokumen-dokumen pembelajaran, dan juga kita sangat tidak efektif kalau semuanya belajar langsung kepada masing-masing pengejar atau secara offline. Jadi terobosan ini dulu sempat saya belajar di Jepang ya, namanya mengembangkan Massive Open Online Course, MOOC. Dan saya melihat
kelebihan daripada masif open osmosis adalah mengefisienkan pembelajaran karena kita mengurangi ya, bukan menghilangkan biaya pembelajaran secara offline. Serta dan juga orang-orang yang ingin dikembangkan kompetensinya itu adalah orang-orang dewasa ya. Bapak Ibu penyuluh KB ini saya yakin sangat paham dengan dunia teknologi informasi. Jadi pastinya pembelajarannya pun bisa didapatkan dari internet. Oleh karena itu kami mengharapkan modul ini bisa menjadi salah satu contoh modul yang bisa nanti dipelajari secara online. Nah, kami ingin sampaikan bahwa ada 4 hal yang sangat dibutuhkan oleh para pengelola rumah dataku. Karena kita tahu rumah dataku ini adalah suatu kelompok kegiatan pada masyarakat yang tugasnya sangat mulia ya, mengumpulkan, memvalidasi, mengolah, menganalisis, dan menyampaikan masukan terhadap data yang dianalisis untuk kebutuhan intervensi di level desa. Oleh karena itu kami pasti nanti akan mendukung jika rumah dataku ini ingin dimasukkan ke dalam LMS sehingga nanti menjadi salah satu modul pembelajaran yang bisa diakses secara faster, better, and cheaper. Jadi tidak ada kendala lagi untuk selalu bertemu dengan pengajar. Nah, 4 kompetensi yang sedang kami kembangkan sejak 2020 yaitu kompetensi tentang pengumpulan data. Jadi nanti melalui proses pembelajaran ya, melalui blended ini nanti akan dilatih dan juga mungkin nanti akan disiapkan modulnya untuk dimasukkan ke dalam e-learning. Bagaimana mengumpulkan data-data di level mikro yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh misalnya, kalau saja kita bisa segera memasukkan pengumpulan data stunting di level mikro, pusat di daerah, mungkin nanti intervensi stunting itu bisa lebih. Selama ini kan kita ada delay ya, ada waktu yang terbuang karena ada proses pusat melakukan verifikasi dulu datanya, kemudian mengolah datanya, menganalisis, baru disampaikan ke daerah. Padahal kalau dari daerah sudah diketahui anak stunting dengan mudah, kita bisa langsung menyiapkan intervensi yang tepat. Nah, setelah mampu mengumpulkan data, nanti juga teman-teman semua kita akan siapkan modulnya untuk belajar mengolah data dengan software-software yang sangat mudah tentu saja ya. Excel itu mungkin barangkali kalau kita mampu menyusun pembelajaran yang interaktif, maka bisa menjadi alat untuk mengolah data lebih mudah dan bisa interaktif. Kemudian yang ketiga, kami berharap nanti kita juga bisa mendukung, memasukkan kurikulum terkait dengan analisis data. Karena saat ini era big data ya, dan kadang-kadang data yang sangat banyak itu bisa dikonstruksi, bisa ditransformasi agar bisa menjadi alat pengambilan kebijakan berbasis big data. Nanti kita akan ajarkan juga dan kita sudah siapkan sebetulnya modul-modulnya namun belum masuk dalam e-learning atau LMS. Bagaimana mengolah data yang sederhana, membuat tabulasi, membuat grafik yang nanti bisa dipakai oleh para PLKB, PKB, rumah dataku untuk membuat suatu profil kependudukan yang sangat bermanfaat buat stakeholder terkait, terutama lurah, kepala desa, bahkan juga mungkin pengambil kebijakan di level pemerintahan kabupaten. Yang keempat, yang ini juga kami sering sampaikan,
kita mampu melakukan proses diseminasi data yang sudah dianalisis, ya, sehingga nanti bisa menjadi suatu publikasi yang bisa membantu setiap stakeholder untuk melihat, memahami fenomena demografi atau dinamika pendudukan yang terjadi di level desa. Lebih jauh lagi, kami berharap nanti ke depan PLKB juga bisa nanti segera memberikan feedback bagi kepala desa atau lurah atau pemerintahan setempat untuk suatu kasus-kasus sosial ekonomi pendudukan yang terjadi di daerah yang seharusnya atau sebaiknya segera bisa ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kami berharap nanti semua kompetensi yang ingin kita kembangkan dan sudah kita kembangkan di Rumah Dataku ini bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka menuju suatu masif open online course yang tentu saja Pustikat menjadi center of excellence-nya nanti untuk memasukkan semua kompetensi dalam bentuk modul pembelajaran, baik video maupun dokumen-dokumen pembelajaran lainnya. Sekali lagi kami mengapresiasi apa yang dilakukan dan kami berharap kami tetap ingin mendukung program ini sehingga setelah kegiatan ini selesai, Bu Ade juga sudah selesai dengan di KPKA-nya, Bu Anin dia juga sudah selesai dengan program doktornya, kita bisa sama-sama mengembangkan ya masif open online course ini, yaitu memasukkan semua materi-materi yang terkait dengan kebutuhan kompetensi pegawai bisa menjadi salah satu strategi dalam pengembangan modul-modul pelatihan berbasis e-learning. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Universitas Pakuan, atas dukungan dari Bapak Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dan seluruhnya, dan kami berharap kita bisa nanti terus bersama juga dengan komponen-komponen lain memasukkan semua modul-modul pengembangan kapasitas Bangga Kencana, sehingga nanti setiap orang ingin belajar, dia tidak selalu harus datang secara langsung ke BKKBN, ketemu dengan para pengajar, tapi bisa langsung akses di dunia internet, dan bisa juga nanti belajar dengan menggunakan metodologi yang bersertifikasi. Dan saya berharap kalau sudah bersertifikasi, mungkin Diklat akan menjadi Center of Excellence dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai ya secara baik dan bermanfaat, efisien, dan juga yang lebih penting lagi adalah kita bisa membantu membangun sumber daya manusia yang berkualitas untuk sama-sama mendukung program-program pembangunan nasional, karena BKKBN saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional. Salah satunya adalah pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Saya yakin banyak modul yang bermanfaat dan mungkin tidak tersebar secara random di dunia maya, dan kalau kita bisa integrasikan dalam satu modul pembelajaran yang efektif, yang efisien, saya yakin pemanfaatannya akan jauh lebih mudah, dan kita bisa membangun yang disebut dengan learning community, komunitas pembelajaran yang nanti akan mendukung program-program yang terkait dengan corporate university yang pastinya dikembangkan di semua bidang kehidupan dan bidang pembangunan. Sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan untuk Rumah Dataku yang saat ini merupakan bagian daripada ProPN-nya BKKBN yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Penduduk, dan kami berharap nanti semakin banyak orang-orang yang paham tentang Rumah Dataku dan bisa mengembangkan integrasi data level mikro dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data-data kependudukan secara lebih baik untuk meningkatkan kualitas intervensi lintas sektor
dan juga konvergensi dalam program-program pembangunan. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Direktur Ditrendu, Bapak Dr. Maulana Asikin. Selanjutnya sepatah dua patah kata dari yang mewakili tamu kehormatan kita, Bapak Kabir BKKB Jawa Barat. Kami perkenan Bapak Fazar untuk bisa menyampaikan semangat untuk teman-teman yang ada di pelatihan. Silakan Pak Fazar. Mohon izin Pak Fazar, belum terdengar suara dari Pak Fazar. Iya. Apakah mungkin dari teman-teman Jawa Barat ada yang bisa membantu Bapak? Iya Bapak, mohon maaf ya Bapak ya, ini kami coba spotlight. Oke. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dulu. Yang telah direktur perencanaan pendidikan Mana Roy? Dalam di mana Roy? Iya.
besar di Indonesia. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada juga yang sudah mencairkan kegiatan ini di Kabupaten Bogor. Dan kegiatan ini dituju di Kabupaten Bogor menggunakan kesempatan itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari jumlah kuantitas Kabupaten Bogor ini yang paling besar, kecamatannya ada 40 kecamatan yang biasanya juga yang adalah 5 jiwa. Kemudian jumlah kepala keluarganya ada 1,3 juta jiwa. Kemudian pasangan usia suburnya ada sekitar 859.000. Kemudian jumlah RW-nya ada 90 juta RW. Berbanding dengan jumlah petugas lapangan yang ada dan PNS-nya. Kemudian ketiga saya ikut pemerintah sampai ada 107 orang ini tahun sekarang bisa dikatakan sebenarnya menjadi kegiatan. Kalau misalnya kita sebelumnya menjadi kegiatan pada tahun 2023 ini, maka kita punya anggaran untuk 107 orang ini bisa merekrut lagi, mengangkat lagi PKKB non PNS, sehingga nanti formasinya menjadi baik, tidak lagi satu PKKB, mengangkat satu 3 desa, tapi bisa menjadi lembaga 1 sampai 2 desa. Kemudian kami sampaikan juga berikut ini, alhamdulillah kemudian sudah baik dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Untuk tahun 2023 kami menganggarkan gaji ditambahkan BPJS. Kemudian untuk di bawah 3 itu adalah 2,2 juta jiwa ditambah dengan BPJS, dan untuk SMA adalah 1,9 juta rupiah. Beberapa mungkin ini kami melaporkan juga beberapa kecamatan yang sudah kritis PLKB, bahkan sudah tidak ada PLKB-nya. Saya ambil contoh di Kecamatan Tanjung Sari itu PLKB-nya sisa 1 orang yang nanti Agustus pensiun. Kemudian di Rupin juga PLKB-nya 1 orang. Kemudian di Sukamakmur juga PLKB-nya 1 orang. Pekerjaan PLKB-nya 1 orang. Tanjung Sari PLKB-nya 1 orang. Dan itu yang bisa. Kemudian terkait dengan tanggung jawab sosial lingkungan. Jadi kami dipersilakan untuk membuat proposal kegiatan yang bisa dibantu dengan tanggung jawab sosial lingkungan. Salah satu yang bisa dibantu itu adalah kemudian dengan itu mungkin yang sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih juga yang kepada Bapak Kabar BKKB Jawa Barat. Semoga suara kami sudah terdengar, Bapak di sana. Apakah sudah masuk? Ibu Pak Kabar? Iya. Untuk selanjutnya kami akan meminta perkenan Pak Kabar untuk sepatah 2 patah kata nantinya untuk menyapa ya
di sini yang hadir secara langsung maupun secara daring juga. Mangga silakan Pak Kapel, waktu dan tempat kami persilahkan. Bu Nur, Pak Bu Yoga, punten, apakah bisa dibuka mic-nya Pak Kapel? Gimana, udah bisa? Ya, Bu? alhamdulillah Pak Kapel, Pak Fazar terdengar dengan jelas Ya. dari Bogor. Ya. Silakan Bapak, mangga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rantes. Saya pantun dulu ya. Jalan-jalan ke Pantai Santigi. Cakep. Jalan berdua sambil Mantap, cakep. Bapak Ibu, selamat pagi. Semoga kita sehat dan yang saya hormati PLH Kepala Pusdiklat BKKBN Ibu Dr. Anda Eli Emalia. Yang saya hormati Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk Bapak Dr. Munawar Sadi Asikin. Yang saya hormati PRT Kepala Dinas DP3 2 AKB Kabupaten Bogor, para fasilitator Ditrenduk dan UPT Balai Diklat Kabupaten Bogor, serta para peserta yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang luar biasa mengenai kegiatan yang luar biasa ini, yaitu kegiatan pelatihan rumah data kependudukan bagi penyuluh KB secara blending learning di Jawa Barat. Saya memberikan informasi bahwa memang rumah dataku ini begitu sangat penting ya, karena salah satu untuk mencapai program Bangka Kencana itu adanya Kampung KB, dan Kampung KB itu di rumahnya ada rumah dataku. Target di Jawa Barat ini Kampung KB-nya itu sebenarnya setiap desa kelurahan yang ada di Jawa Barat ini kan ada 5.957 desa kelurahan ya. Targetnya itu 75% pada tahun ini. Jadi kurang lebih 3.633. Dan harus terbentuk rumah dataku ini ada di 3.600, capai 1.068 rumah dataku. Jadi targetnya sebenarnya masih banyak yang harus dikejar untuk mengenai rumah dataku ini. Rumah dataku ini merupakan tadi saya sampaikan untuk percepatan program Bangka Kencana. Apalagi sekarang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Munawar Asikin juga dalam penurunan angka stunting. Kita tahu bahwa kalau memang data-data ini ada di sana, sebenarnya lebih mudah dalam mencapai program Bangka Kencana, khususnya dalam tujuan dari Kampung KB itu sendiri, yaitu kesejahteraan masyarakat di tempat itu bisa lebih cepat mudah tercapai sebenarnya. Tetapi memang datanya ini yang sekarang masih belum belum terdata dengan baik ya. Jadi memang sebenarnya data-data stunting itu ada di hasil BKKBN ya tahun 2023, sekarang masih dimutakhirkan juga kan. Sebenarnya ada. Sebenarnya kalau itu by name address sebenarnya lengkap. Jadi penanganan stunting lebih mudah sebenarnya dengan ada rumah dataku ini.
Kemudian kelompok kelompok kegiatan juga itu lebih mudah sebenarnya karena kalau terdata apa namanya berapa jumlahnya, kemudian apa yang dikerjakan itu mudah. Jadi kalau bisa disajikan nanti orang-orang juga, apalagi secara online, orang-orang yang ingin berbelanja ke sana lebih mudah. Nah, itulah gunanya rumah dataku itu. Jadi dia tidak hanya bukan datanya itu tertulis saja ya, tapi kalau dia di dalam web juga itu lebih bagus sebenarnya rumah-rumah dataku, lebih cepat lah dalam pengembangan pencapaian Kampung KB khususnya rumah dataku. Itu dari saya sedikit ya gambaran perkembangan rumah dataku. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, apalagi yang dilatih ini ada PLKB, mudah-mudahan nantinya lebih berkembang lagi, lebih cepat dalam pencapaian target-target, baik itu Bangga Kencana maupun rumah dataku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Kepala Pusdiklat Bogor, kemudian OPDKB yang hadir pada pagi hari ini, dan tentunya Pak Munawar dan para narasumber. Sebelum saya akhiri, saya baca pantun lagi, boleh Bu ya, Bapak Ibu? Naik perahu ke pantai selatan, bawa jaring sambil memancing ikan, gunakan data untuk perencanaan, ayo memajukan rumah data kependudukan. Makan siang dengan bakso urat, sambal ditemani bala-bala hangat. Ayo ikut pelatihan dengan semangat agar pulang bawa ilmu bermanfaat. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kaper, luar biasa. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Kaper ya. Ini di sela-sela beliau akan perjalanan ini Bapak Ibu sekalian ya, tapi tetap menyempatkan. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu PLH Kepala Pusdiklat KKB BKKBN Pusat, Ibu Dr. Anda Eli Emalia MM, berkenan untuk bisa membuka acara ini. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Bu Dita. Suara saya mudah-mudahan jelas ya. Jelas Ibu, alhamdulillah. Jelas. Baik, izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Prof. Bibin, Guru Besar Universitas Pakuan, alhamdulillah bertemu di pagi hari ini. Yang kami hormati Dekan Pasca Sarjana Universitas Pakuan, Bapak Prof. Suwanto, salam kenal Bapak. Yang kami hormati Bapak Munawar, Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN. Terima kasih dukungannya. Kemudian yang kami hormati Bapak Pajar, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati sahabat lama saya, Pak Asep, Kepala Dinas P3P2 AKB Kabupaten Bogor. Alhamdulillah bertemu di Zoom ini ya Pak Asep. Bapak Ibu fasilitator Direnduk dan UPT Balai Diklat KKB Bogor. Yang saya hormati dan banggakan juga Bapak Ibu Kepala UPT. Saya lihat di sini ada Ibu Ade yang punya hajat ya. Sukses Bu Ade acaranya. Kemudian saya lihat juga ada Ibu Mayang KUPT Garut. Dan ada Parigo tadi saya lihat KUPT Jember. Dan mungkin juga ada Bapak Ibu dari UPT yang hadir di Zoom ini. Terima kasih supportnya untuk Ibu Ade.
Ibu Coach ini kawan sejati saya, Ibu Baik Nining dari NTB, luar biasa coachingnya pada hari ini, Bu Nining. Bapak Ibu panitia tentunya penyelenggara pelatihan rumah dataku ya, Bu Anindita dan kawan-kawan, saya lihat luar biasa. Dan Bapak Ibu pelatihan yang saya banggakan, teman-teman yang sangat luar biasa di lapangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan dan rahmat-Nya. Pada hari ini kita bersama-sama dapat bertemu, bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan berbahagia. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, teladan dalam tutur dan perilaku. Semoga kita semua sebagai umatnya mendapat syafaat di akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, tentu ucapan terima kasih tidak lupa kami haturkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menjadi supporting pada pelaksanaan yang tentu merupakan satu implementasi aksi perubahan daripada Ibu KUPT Balai Diklat Bogor, Ibu Ade yang sudah melakukan terobosan inovasi pada hari ini yang cukup luar biasa. Selamat Ibu Ade, pelaksanaan terobosan inovasi dalam hal untuk peningkatan kinerja organisasi tentunya sudah dapat dilaksanakan bersama-sama kita simak pada hari ini. Kehadiran Bapak Ibu semua tentu menjadi motivasi dan spirit terkhusus untuk Pusdiklat KKB kami secara umum dan terkhususnya juga untuk Ibu Ade selaku inovator berjuang ya memberikan satu terobosan, mudah-mudahan bisa memberi dampak pada peningkatan kualitas SDM BKKBN tentunya dalam pelaksanaan program Bangga Kencana khususnya di bidang pengendalian penduduk. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, keberhasilan program yang paling utama. Oleh karena itu, Bapak Ibu penyuluh KB dituntut untuk memiliki kompetensi yang luar biasa sesuai dengan tuntutan program yang bang dengan dinamis. Bapak Ibu berikan kesan untuk mengikuti itu Bapak Ibu melalui undang-undang